Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini akan dibahas mengenai persamaan diferensial orde 2. Untuk persamaan diferensial orde 2 terdapat dua kasus ya yang kita bisa cari solusinya menggunakan metode reduksi. Jadi dimaksud dengan reduksi adalah ordenya kita reduksi. Tadinya persamaan diferensialnya berorde 2, kita lakukan reduksi menjadi persamaan diferensial berorde 1 sehingga lebih mudah dicari solusinya. Ya, jadi yang kasus pertama adalah persamaan diferensial orde 2 yang mengandung variabel X saja, variabel Y-nya tidak ada. Dan yang kasus kedua adalah mengandung variabel Y saja, variabel X tidak ada. Namun untuk video kali ini kita akan membahas kasus pertama saja di mana persamaan diferensial hanya mengandung variabel X sedangkan variabel Y-nya tidak ada ya. Jadi kita misalkan Y aksen ya, turunan pertama dari Y itu kan dy per dx, kita misalkan sebuah variabel P. Sehingga turunan kedua dari Y atau Y aksen 2 ini sama dengan turunan dari P ya, sehingga sama dengan dp per dx ya. Ya ini paham ya? Kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada persamaan diferensial berorde 2 seperti ini. Maka dy per dx-nya atau y aksennya sama dengan p ya. Kita misalkan p sehingga y aksen 2 sama dengan turunan dari p yaitu dp per dx. Sehingga kita substitusikan saja ya x dikali y aksen 2 ini jadi dp per dx, sedangkan y aksen sama dengan p ya. Kemudian kita bisa pisahkan variabelnya, yang p dengan dp, yang x dengan dx ya, sehingga didapat 1/p dp sama dengan 1/x dx. Kemudian seperti biasa sudah jadi variabel terpisah ya ini, sehingga kita integralkan saja dua sisinya, sehingga didapatkan ln p integral 1/p dp sama dengan ln x ya, integral dari 1/x dx ditambah konstanta 1 ya. Kemudian jika kita ingin mencari P, maka ln ini menjadi E di pangkat ini ya. Sebenarnya E pangkat ln X ditambah C1, tapi itu sama saja bisa ditulis seperti ini, yaitu E pangkat ln X dikali E pangkat C1 ya. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. Ini kan dalam hukum logaritma bisa ditulis X saja ini ya. Ditulis X saja dan kita tulis E pangkat C1, pangkat C1-nya di depan ya. Jadi P sama dengan E pangkat C1 dikali X. Nah, kita kembalikan P ini pada bentuk aslinya yaitu dy per dx sama dengan E di pangkat C1 dikali X. Kemudian kan kita bisa pisahkan lagi nih dy dengan dx-nya ya, variabel-variabelnya yang sesuai, sehingga dy sama dengan E pangkat C1 dikali X dx. Nah ini sudah sesuai bentuknya, tinggal kita integralkan dua sisinya, sehingga didapatkan Y sama dengan E pangkat C1 per 2 X kuadrat ditambah C2 ya, karena ini udah integral dua kali berarti dapat 2C ya, nilai C ya. Nah perhatikan bagian ini kan sebetulnya sebuah konstanta juga ya, sebuah konstanta baru yang tadinya konstanta pertamanya ini ya, E pangkat C1, tapi kemudian ada 1/2-nya. Jadi ini keseluruhannya menjadi sebuah konstanta baru. Ya, jadi kita bisa tuliskan Y sama dengan C2 per 2 gitu ya. Nah, ini kan jadi konstanta baru karena tadinya C1 saja, jadi E pangkat C1 kita sekarang tulis dia sebagai konstanta baru yaitu C2 per 2 X kuadrat ditambah C3, yang tadinya C2 ya kita ganti saja jadi C3 gitu ya. Ini hanya untuk mempermudah ya, mempermudah penulisan dan supaya tidak bingung. Kemudian perhatikan juga ini C2 per 2 sama C3-nya. Kita bisa tuliskan kembali sebagai suatu konstanta, yaitu dituliskan seperti Y sama dengan AX kuadrat plus B ya. Ini hasilnya. Jadi ini maksudnya supaya memudahkan penulisan juga, daripada nanti misalkan C-nya banyak
Ya, misalkan ada C2, C3, C4, nanti bingung menulisnya, kita ganti saja dia menjadi konstanta A dan B begitu ya. Jadi seperti ini hasilnya untuk contoh pertama ya. Kita lanjut kemudian ke contoh yang kedua. Misalkan ada persamaan diferensial berorde 2 seperti ini. Maka seperti biasa kita tentukan, kita misalkan Y aksen atau dy per dx sama dengan P, sehingga Y aksen 2 sama dengan dp per dx ya. Kita substitusikan ya, jadi x dikali dp per dx ditambah p ya, Y aksennya kan P, Y aksen 2 nya dp per dx sama dengan 4x. Nah, perhatikan bagian ini ya, ingat kembali aturan hasil kali ya, atau product rule dalam turunan. Jadi misalkan kita mengambil turunan dari perkalian dua fungsi ya, ini sebuah turunan dari perkalian dua fungsi, hasilnya adalah seperti ini. Ini kan fungsi 1, fungsi 2 ya, berarti f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x ya, berarti turunan pertama dari fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan dari fungsi kedua. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan di sini fx-nya adalah p ya, gx-nya adalah x. Ya, gx-nya adalah x misalkan. Jadi f aksen x-nya sama dengan turunan dari p kan, berarti dp per dx, gx-nya tetap x ya. Kemudian fx-nya berarti kan p, g aksen x berarti turunan dari x yaitu 1. Nah, seperti itu ya. Jadi pas ini sebetulnya adalah hasil dari turunan sebuah perkalian ya. Ini aturan hasil kali ya, diingat kembali. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya, dx, atau ini adalah hasil diferensiasi terhadap x dari hasil perkalian x terhadap p. Nah, ini ya, simbolnya seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari perkalian aturan hasil kali turunan ya. Ya, kita integralkan dua sisinya sehingga integral dari sebuah turunan ya tinggal fungsinya ya. Jadi hilang turunannya, tinggal hasil perkaliannya x kali p. Kemudian 4x kita integralkan berarti 2x kuadrat ditambah c1 ya. Kemudian jangan lupa ini x tidak boleh sama dengan 0 ya, karena nanti hasilnya 0 semua. Jadi kita cari P, x-nya dipindahkan ke ruas sini, berarti tinggal 2x ditambah C1 per X. Kita substitusikan kembali. P itu apa? dy per dx tadi sama dengan 2x plus C1 per X. Maka tinggal kita pindahkan ya, kita pisahkan yang y dengan yang x. Ingat bahwa y tidak ada di kasus ini, berarti tinggalnya x ya. Berarti dy sama dengan 2x plus c1 per x dx. Tinggal kita integralkan kedua sisinya. Maka didapat y sama dengan x kuadrat ditambah c1 integral 1 per x yaitu ln x ditambah c2 ya. Maka kita juga bisa tuliskan seperti ini hasilnya, akhirnya adalah C1 kita ganti A saja, C2 diganti B ya, permisalan. Hingga hasil akhirnya ini adalah ini, Y sama dengan X kuadrat ditambah A ln X ditambah B. Ya, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalkan ada persamaan diferensial berorde 2 seperti ini, maka kita seperti biasa mencari dulu, memisahkan dulu Y aksen atau dy per dx sama dengan P, sehingga Y aksen 2 sama dengan dp per dx. Tinggal kita substitusikan, berarti x kuadrat dikali dp per dx ditambah 3x dikali P sama dengan 2 ya. Sudah kita substitusikan ya, sesuai ini. Kemudian ini kita bagi dengan x kuadrat ya. Sehingga tersisa dp per dx ditambah 3 per x kali P sama dengan 2 per x kuadrat. Nah, perhatikan ini 3 per x ini ya. Ini adalah
GX ya. Jadi ini adalah GX. Jika kita kembali ingat mengenai bersama diferensial eksak ya, ada faktor integrasi namanya. Nah ini 3/x ini GX-nya. Untuk mencari mu atau faktor integrasinya berarti E dipangkat integral dari GX dx ini. Nah berarti sama dengan E dipangkat 3, ini kan 3-nya keluar ke depan, tinggal 1/x ya, integral dari 1/x dx. Berarti sama dengan E pangkat 3 ln x. Ya, jadi bisa kita tulis lagi E ln x pangkat 3 ya, ini hukum-hukum atau sifat logaritma dipelajari kembali, sehingga kita bisa tuliskan saja dia x pangkat 3. Ini berarti adalah faktor integrasinya. Berarti jika kita sudah dapat faktor integrasinya, tinggal kita kalikan ke fungsi ini. Berarti x pangkat 3 dikali ini berarti dapat x pangkat 3 dikali dp/dx ditambah 3/x dikali x pangkat 3 dikali p sama dengan 2/x kuadrat dikali x pangkat 3 ya. Tinggal kita coret-coret saja. Ya, x pangkat 3 dp/x tetap, ini kan tinggal sisa dicoret. X pangkat 2 p ini tinggal 2x ya. Ya, perhatikan ini. Nah, ini juga kembali adalah aturan hasil kali ya. Seperti di contoh sebelumnya ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nanti dilihat lagi aturan hasil kali seperti apa ya. Jadi ini adalah hasil merupakan turunan dari hasil perkalian x pangkat 3 dikali p sama dengan 2x. Sehingga tinggal kita integralkan saja dua sisinya. Nah, turunan kita integralkan ya, tinggal fungsinya ya, turunan dari perkalian ya. Ini turunan dari perkalian diintegralkan berarti tinggal perkaliannya saja. Ini diintegralkan adalah x kuadrat ditambah c1. Kemudian kita pisahkan p dan x-nya ya. Jadi yang bagian x pindah sana semua. Jadi p sama dengan 1/x ditambah C1/x pangkat 3 ya, karena dibagi x pangkat 3 tadi ini ya. Jadi tinggal 1/x dicoret, ini C1/x pangkat 3. Apa itu P? Ya, substitusikan kembali. P itu dy/dx. Berarti sama dengan 1/x ditambah C1/x pangkat 3. Kita pindahkan dx-nya ke yang variabel x-nya ya. Jadi dy sama dengan 1/x tambah C1/x pangkat 3 dx. Jadi tinggal kita integralkan dua sisinya sehingga didapatkan y sama dengan ln x ya, integral 1/x ditambah ini kan integral dari c1 dikali x pangkat minus 3 ya. Jadi ini diintegralkan jadi c1 dikali x pangkat min 2 per min 2 ditambah c2 ya, karena kita mengintegralkan lagi tadi. Nah, seperti soal sebelumnya, kita pisahkan konstantanya, atau maksud saya c-nya ini ya, jadi y sama dengan ln x ditambah c1 per min 2 dikali 1/x kuadrat ya. Ini kan x pangkat min 2 sebenarnya 1/x kuadrat ya. Jadi yang bagian konstanta kita pisahkan, ini juga c2, sehingga c1 per min 2 ini juga sebuah konstanta baru ya, sehingga kita bisa misalkan dia sebagai a gitu ya. Si c1 ini kita tulis a, C2 ini kita tulis B ya. Ya, jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan ln X ditambah A per X kuadrat ditambah B. Baik, cukup sekian video kali ini. Mohon like dan subscribe-nya jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.